Pemirsa, kita sudah berada di lokasi makam Tumenggung Kolopaking bersama dengan Pak Kades. Nanti akan menemui juru kuncinya bagaimana sejarah Kolopaking berada di Kebumen ini, peran sertanya dalam membangun Kebumen. Pemirsa, kita ikuti. Ayo, monggo Pak Kades. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan saundaripun Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah panjenengan sehat sampeyan. Alhamdulillah niki berkah niki. Saged panjenengan panjenengan. Ini nun sewu Pak sinten? Pak Imam Supardi niki nun sewu. Kula nembe sampun suwun saking Pak Kades. Nggih. Kepengin ngertos sejarah Kolopaking. Lah mangke nun sewu saged nggih dipun beberaken kados pundi Tumenggung Kolopaking keberadaannya di wilayah Kabupaten Kebumen. Bagaimana membangun Kebumen? Sakit ya? Ya hanya garis besarnya saja. Kenapa? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki dari tim Cagar Budaya Dinas Pendidikan. Betaken panjenengan kali juga pendokumentasian sejarah Tumenggung Kolopaking. Anu sewu ingkang awal pada kula puntang letaken Pak Imam sampun pinten taun pinten wonten niki. Wonten mriki. Nggih. Nggih kula kelahiran mriki. Oh, kelahiran mriki nggih. Tapi pun 70 tahun yuswane. Nggih. Lajeng mengelola teng mriki niki teng makam Tumenggung Kolopaking ngeten-ngeten pirang tahun. Mengelola niku sifatnya hanya membantu. Oh nggih. Terus kula sanes juru kunci tapi membantu. Itu juru kuncine. Juru kuncine niku Pak Mulyadi. Oh Pak Mulyadi. Sing terus dinten iki Sing saweg wonten keperluan. Oh nggih. Niku pasrah kula kapuli makili. Oh ngaten nggih napa. Di sewaktu waktu pancen diseringkan makili ngaten niku nggih. Ya pada baik ya. Pada baik. Lajeng terus ceritanipun Kolopaking wiwit awal mawon mangke dumugi anggenipun sedo lan wonten mriki terus pundi cobi. Oh nggih. Jadi sejak awal menika zamanipun Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir menika kan mbalelo kaliyan Mataram. Nah menika saking pihak Mataram tidak bisa mengalahkan. Akhirnya diperalat pakai putrinya, Putri Pembayun. Wekdal semantos dados ledek wonten ngene Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir lajeng seneng lajeng dipun garwa ngantos garbeni. Nggih. Lah sampun garbeni pun Ki Ageng menika matur kalian Ki Ageng Mangir nek sajatosipun kula putri Mataram. Menika badhe sowan lajeng dipun ijini. Lajeng ringkes sing criyos tindak wonten ing Mataram. Lajeng badhe sowan teng pintu diadang, artinya kalau akan sowan pada raja tidak boleh membawa gaman atau curiga. Lalu gaman yang paling ampuh yang namanya tombak borong klinting ditinggal. Akhirnya Ki Ageng Mangir sungkem, waktu sungkem digejretkan di dengkul niku ngantos sedo. Lajeng dipun kubur teng Kota Gedhe, separo mlebu Kota Gedhe teng kuburan, separo wonten Jawi. Artinya itu sebagian musuh, sebagian keluarga. Lajeng nurunaken pun termasuk ngantos Dugi Badranala, Hasrasuta, Kolopaking 1 2 3 4. Jadi pun kathah banget turunan-turunan ini. Jadi yang saya tahu dari Curiga, Badranala, lalu Hasrasuta, Kolopaking 1 2 3 sampai panjang di sini. Kemudian Kolopaking 3 itu
yang digarwa oleh Cina Kebumen yang namanya Tan Pioling, itu yang nurunkan Cina-Cina Kebumen termasuk Siomo, Esa dan sebagainya. Kemudian kalau Paking yang selanjutnya 5 dan 6 itu mengungsi di Gunung Paras Sadang. Itu sampai rambutnya, sampai tanah itu katanya oleh Belanda diuber-uber terus. Nah akhirnya kalau Paking 5 dan 6 angkat tangan minta dijadikan orang. Akhirnya diizinkan oleh Belanda, diberi kedudukan bupati dengan catatan tidak boleh menggunakan nama Kolopaking. Akhirnya Kolopaking 5 menjadi Kertonegoro, bupati di Karanganyar. Kolopaking 6 menjadi Yudho Prayitno, bupati di Banjarnegara. Nah, Banjarnegara inilah yang menurunkan Sumitra Kolopaking termasuk bapaknya Prabowo. Ya, Sumitra Kolopaking, nah termasuk Novia Kolopaking juga dari Kolopaking 6 Banjarnegara. Ya, hanya itu sekedar secara ringkas, secara besarnya. Dan selama di sini memang Kolopaking dari Hastrosuto itu menjabat bupati di Kebumen. Terus temurun sampai Kolopaking 1. Hastrosuto itu ayahnya Kolopaking. Iya. Hastrosuto itu kakak adik Hastrosuto Kertasuta. Kertasuta ini adiknya yang nurunkan bupati-bupati Ngambal. Itu Kertasuto. Yang sini Hastrosuto. Jadi bupati di Kebumen 1, 2, 3, 4. Yang pro agak dengan Belanda ini adalah Kolopaking 3. Yang ya secara singkat itu garis besarnya yang saya tahu hanya itu. Lajeng masih terutama ini yang Kolopaking yang memerintah di Kabupaten Kebumen Kolopaking ini 1, 2, 3, 4 semuanya jadi bupati. Iya. Terus apakah ada dari Kolopaking 1, 2, 3, 4 itu apa ya meninggalnya dalam peperangan maupun dan sebagainya? Meninggalnya itu saya sendiri kurang tahu. Hanya istilah Kolopaking itu dulu kan ceritanya raja dari Mataram itu kan kena sakit, sudah ngelambuna kemana saja, akhirnya sampai di gundukan sini ketemu dengan Kertowongso. Kertowongso itu Kolopaking 1. Kertowongso akhirnya maghrib itu diombeni degan tapi kiring. Diombeni begitu sembuh. Lalu ditanya minta upah apa, tidak minta apa-apa, hanya diberi upah putrinya Putri Timan, yaitu Dewi Mulat. Onten itu Dewi Mulat itu sejarahnya juga termasuk prajuritnya Diponegoro. Nah kemudian pendereknya Kolopaking itu Nasiruddin yang jadi juru kunci pertama. Itu pasarannya di bawah itu. Nah Nasiruddin karena pendereknya juga diberi Putri Timan Raden Gambir Milet yang dimakamkan di sini karena turun ratu jadi di atas, Nasiruddin turun rakyat biasa di bawah. Nah inilah Nasiruddin yang Bupakawa desa Kuncen sini yang nurunkan ini. Jadi semua tanah bumi ini milik Nasiruddin dulu aslinya. Namanya dulu Kalijirek Keputihan, dukuannya Kuncen, ada lurahnya sendiri dulu. Antara Kalijirek dan Kuncen? Ya Kuncen Kalijirek itu, Kalijirek Keputihan namanya dulu. Setelah tahun 50 itu diberengket jadi satu menjadi Kalijirek. Ya itu singkatnya katanya Kertowongso berarti Kolopaking 1 itu Kertowongso. Kalau Paking 2 Mandingan. Kolopaking 3 Kertowongso. Terus dari Dewi Mulat dengan Kertowongso 1 itu menurunkan ya itu Kolopaking 1, 2 itu begitu. Yang lainnya enggak ada sejarahnya, enggak ada maksudnya. Maksudnya perkawinan antara Putri Triman dari nah saya kurang tahu dia turunnya enggak
Tidak disebutkan sih. Kalau Mandingan itu? Mandingan itu nama kecil. Nama kecil. Kolopaking 3. Kolopaking 3. Iya. Bukan putranya Kolopaking 1. Ya mungkin aslinya malah Kolopaking 2. Jadi Kolopaking 1 Kertowangsa mestinya nurunkan Kolopaking 2 namanya Mandingan. Terus Sulaiman Kertowangsa Sulaiman. Jadi mungkin ya 1, 2 itu nurunkan begitu. Putra-putranya ya? Iya. 1, 2, 3 sampai 4 ini. Terus mungkin namun ada di gunung apa ada lagi? Ya wafatnya kira-kira ini tahun berapa Pak? Yang ini tahun pinten ini yang Sedo. Sekitar zamannya Diponegoro. Zaman Diponegoro ini 1830-an ya. Iya. Sekitar itu antara yang iya. 1830 zaman Diponegoro. Dalam peperangan apa karena sakit? Ya peperangan juga ada. Termasuk Kolopaking 3 ya itu perang dengan Benggol yang dari timur itu yang di Kenceng itu yang sampai Benggolnya kena gamanya Kolopaking 3 muncrat darahnya merah yang dinamai si Kenceng merah itu Kedusan itu Kenceng itu urutnya di sana sing Jalan Pramuka itu Kalilah Kulino kalau diberi sini merah sampai sana juga merah. Jadi masih satu jalur. Itu Kolopaking 3. Iya. Karena mereka mempertahankan perang yang ini. Iya. Kan Kolopaking 3 kan seolah-olah masih pro dengan Belanda. Kalau lainnya anti Belanda. Terus mungkin kasih konten malih. Nah Kolopaking ini punya saudara itu yang jadi bupati. Nah ini yang di Kota Binangun, Arumbinang. Nah ini Arumbinang ini kakaknya Kolopaking. Tapi selain Papalan Ibu. Iya. Jadi dulu Kolopaking dengan Arumbinang. Dulu Kolopaking. Iya. Nah kalau kakaknya Kolopaking ini sebelahnya ini Kertosuwangsa. Soalnya Kertowangsa. Ini Kertowangsa. Ya, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Haji Imam Supardi ya, begitu tadi para pemirsa bahwa sejarah Kolopaking secara singkat sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kita semua bahwa keberadaan Kolopaking di Kebumen memang mempunyai besar terhadap berdirinya Kabupaten Kebumen. Terima kasih, sampai ketemu di cagar budaya yang lain. Salam budaya lestari. Ini Kolopaking 1, kemudian ini Kolopaking 2. Sebentar. Ini Kolopaking 3. Ini Kolopaking 3. Ya. Yang ini Kolopaking 4. Kolopaking 4. Ini menurut riwayatnya Kolopaking 1 dan 2 ini dikurung karena segala-galanya melebihi. Segala-galanya melebihi, entah kesaktiannya, kepandaiannya dan sebagainya. Ini ceritanya begitu. Nah ini garwo Kolopaking 1. Nih. Garwo Kolopaking 1. Ini garwo Kolopaking 2. Ini 3, 4. Ini nanti masuk TV mana? Bukan masuk TV, Pak.